Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di Jakarta Content Week 2023 Karen. Makin maraknya kehadiran AI, media sosial, dan teknologi digital mengubah kehidupan manusia secara fundamental. Para pekerja kreatif mengevaluasi ulang peran mereka dalam menghadapi isu-isu seperti kesehatan mental, kesadaran konsumsi, ketahanan pangan, keberlanjutan, kesetaraan, dan inklusivitas. Melalui Karen, Jakten berusaha untuk menelaah bagaimana evaluasi teknologi digital membentuk nilai kemanusiaan. Jakten diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi Growth in Critical Thinking Through Love to Read, bagian dari LeadFest yang dimana sesi ini didukung oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program ini membahas mengenai dunia sastra senantiasa menjadi garda depan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Saat ini, di tengah muatnya gelombang politik kanan dengan konservatisme di seluruh dunia, para pegiat sastra hadir mengimbanginya dengan membawa tema dan isu mengenai inklusivitas. Melalui karya-karya sastra mutakhir yang dikenal luas oleh publik Indonesia dan mancanegara, kita diajarkan bagaimana kekayaan dan keberagaman spektrum manusia mesti dihargai dan diberi tempat untuk bersuara. Spektrum tersebut termasuk soal gender dan seksualitas, budaya pinggiran, dan marginal, dan suara-suara lain yang sebelumnya tidak mendapat tempat layak dalam diskusi sastra. Dan tentunya dalam program LeadFest 2023 ini kita akan mengajak para penulis sastra dan orang-orang dalam dunia sastra yang memiliki perhatian pada isu-isu tersebut. Saya akan memanggil moderator kita yang akan membantu diskusi hari ini, yaitu Mbak Laura Prinsloo. Ia adalah seorang focal point Jakarta City of Literature. So, untuk Mbak Laura, the floor is yours. Thank you. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Udah siang ya? Maaf. Oke, kalau bisa teman-teman mendekat, memang kursi yang di depan ini mungkin kurang nyaman, tapi relax saja, bawa aja kursi yang nyaman ke depan supaya kita bisa memiliki intimate session. Pertama-tama perkenalkan, saya Laura Prinsloo. Senang sekali dapat bergabung dalam sesi Growth in Critical Thinking Through a Love to Read. Nah, bersama saya sudah hadir, mungkin sekalian saya panggil untuk menemani saya ke depan, Pak Inosanto Nagara dan Evelyn Gozali, di mana kita akan berbincang-bincang bersama dalam waktu ke depan. Silakan duduk di mana saja. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini datang ke sesi ini pasti sudah mengenal kedua figur ini. Tapi saya bacakan saja bio mereka supaya lengkap. Inosanto Nagara adalah penulis A is for Activist, My Night in the Planetarium, dan 6 buku anak-anak bertema keadilan sosial lainnya. Dia saat ini tinggal di Amerika Serikat, tapi lahir dan besar di Jakarta dan sejumlah bukunya berlatar di Indonesia. Dia saat ini sedang mengerjakan biografi ayahnya, seorang penyair, penulis drama, dan aktor, Ikra Nagara. Selamat siang Pak Inosanto. Lalu di sini ada Mbak Evelyn Gozali. Evelyn Gozali telah mengilustrasikan dan menulis sejumlah cerita anak-anak dengan nama samaran Eark. Nggak usah disebut. Aktif di dunia penerbitan buku sejak tahun 2005, Evelyn telah terlibat dalam beberapa organisasi dan inisiatif di bidang ilustrasi, seni, penerbitan, dan buku anak-anak pada khususnya. Salah satunya adalah Kelir, Lingkaran Ilustrator Buku Anak Indonesia yang berdiri sejak tahun 2009. Beberapa karyanya telah mendapat penghargaan di berbagai ajang buku, antara lain Samsung Kids Time Author Award, Biennale of Illustrations Bratislava, Indonesia Art Award, Islamic Book Fair, Bologna Children's Book Fair, dan Singapore Book Award untuk internasional.
Wow, Evelyn, selamat datang Evelyn. Sama-sama. Sesi kali ini telah dirancang oleh kurator kita dengan sangat baik, sehingga izinkan saya juga membacakan deskripsi sesi siang ini. Membaca adalah hal yang penting untuk pembelajaran dan menanamkan cinta membaca pada anak-anak sejak usia dini adalah kunci yang membuka pintu menuju pembelajaran seumur hidup. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memahami bahwa mereka harus mengajarkan anak-anak mereka untuk membaca. Selain itu, rumah dan usia yang dini adalah tempat di mana pola pikir anak-anak terbentuk. Mereka mengadaptasi pandangan orang tua dan orang dewasa lainnya. Mereka belajar berpikir. Menunggu hingga anak-anak pergi ke sekolah sudah terlambat, jauh terlambat. Pentingnya buku anak yang ditulis dengan baik dan diilustrasikan dengan baik tidak bisa dianggap remeh. Cerita-cerita bagus untuk anak-anak dapat mendorong inklusivitas, kesetaraan gender, toleransi sosial, dan banyak kualitas lain yang diperlukan untuk masyarakat yang beradab. Bagaimana pandangan para penulis dua narasumber kita tentang topik ini? Mungkin mereka juga memiliki pengalaman mereka sendiri. Itulah yang akan kita bahas. Nah, mungkin kita mulai dengan Pak Inosanto dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita bisa mendengar paparan dari Pak Ino sedikit mengenai latar belakang dan perjalanan karir dalam buku anak. Silakan Pak. Selamat pagi. Pagi. Ini buku-buku saya di Indonesia mungkin agak sulit dicarinya sekarang ya. Kadang-kadang ada di kios Ojo Keos atau kadang-kadang di Ubud, tapi selain itu di toko buku di Indonesia susah dicari. Jadi saya mau memperkenalkan dulu sedikit karena kemungkinan besar pemirsa dari sini belum ada yang pernah lihat buku saya. Buku saya yang pertama ini judulnya A is for Activists. Ini yang membuat saya menjadi penulis buku anak-anak. Saya nggak ada rencana atau cita-cita untuk jadi penulis buku anak-anak aslinya, tapi saya tinggal di komunitas dengan 5 keluarga dan anak saya sendiri itu yang ke-8 yang lahir di dalam komunitas kita. Dan selama bertahun-tahun itu saya sering baca buku ke anak-anak, dan seperti semua tahu tuh kalau anak kecil kan kalau baca buku kalau suka kadang-kadang harus diulang kan, harus dibaca lagi, minta lagi. Dan saya ingin mencari buku yang saya ingin baca berulang-ulang lagi kepada anak saya. Dan saya mau cari buku yang temanya itu mengenai kehidupan keluarga kami. Keluarga saya tuh istri saya aktivis, kawan-kawan saya di komunitas itu banyak guru, banyak environmentalis, semua bidang-bidang aktivis lah. Dan saya cari buku yang mengenai aktivisme, mengenai kegiatan-kegiatan kita itu waktu itu belum ada di Amerika. Jadi saya tulis ini A is for Activists. Jadi misalnya A is, ini bahasa Inggris ya, it's for activist, advocate, abolitionist, ally, actively answering a call to action. Are you an activist? Gitu caranya. Terus B is for banner. Terus C, koperasi, co-op, dan seterusnya ya. Ini sebetulnya saya tulis hanya untuk anak saya yang berumur 2 tahun waktu itu. Rencananya ya mungkin bikin beberapa puluh eksemplar yang kita cetak sendiri untuk dibagikan ke teman-teman, untuk kado gitu, ulang tahun dan sebagainya. Tapi ternyata untuk nyetak boardwalk yang beneran di sana tuh waktu itu harus minimum 2.000 eksemplar. Jadi saya pikir ya mungkin ada kali yang mau teman-teman yang lain nanti saya cetak, saya jual ke lewat internet dan untuk mencetaknya lumayan mahal jadinya minjem duit dulu dari kawan-kawan dan ada caranya untuk nanti bayarnya pakai kredit card atau gimana waktu itu udah. Jadi saya cetak 3.000 dan ternyata laku. Ternyata banyak juga yang pengen buku seperti ini yang seperti keluarga kami cari waktu itu.
Jadi cepat habis, lalu diambil sama penerbit Seven Stories, dan sama mereka juga laku, dan sekarang sudah hampir 300.000 mungkin terjual di Indonesia. Jadi itu saya underestimate ya keinginan untuk buku yang seperti ini, yang bicara tentang isu-isu sosial, tentang aktivisme, tentang isu-isu yang sebenarnya untuk anak kecil. Setelah itu saya ditanya sama orang itu, teman-teman selalu nanya, nanti buku kamu yang berikut yang mana, tentang apa gitu. Tapi saya sebetulnya nggak pernah bercita-cita menjadi penulis buku anak-anak, dan nggak ada minat di situ. Saya graphic design dan aktivisme, tapi untuk buku anak-anak ya, saya bilang ya mungkin itu aja lah. Kalau kebetulan ada ide nanti kita bikin, tapi saya nggak harus bikin buku hanya untuk bikin buku kan. Tapi ternyata ada juga idenya dapat ini Counting on Community. Ini satu lagi sambungannya, ini menggunakan cara seperti buku hitungan cuma 1 sampai 10 kayak living in community. It's a lot of fun. Let's count the ways. Let's start with 1 kayak gitu. Ini lebih ritme kan. Itu lumayan sukses juga. Lalu ditanya lagi, nanti buku berikutnya apa? Nah itu waktu itu, ini anak saya yang pertama aktivis, anak saya umur 2 tahun. Terus Counting on the Community dia sekitar 3 tahun, 4 tahun ya mungkin. Nah pas waktu itu anak saya tuh udah umur 5-6 tahun, dia tuh udah gak mau buku kayak ginian lagi, gak mau buku board book. Dia inginnya buku yang ada ceritanya. Jadi tanya, nanti buku berikutnya apa? Saya bilang, kayaknya saya tuh bukan pencerita gitu. Jadi gak tahu lah, mungkin itu aja untuk anak-anak untuk itu. Tapi saya kebetulan lagi makan malam sama kawan-kawan, terus cerita sedikit tentang pengalaman saya waktu umur 7 tahun di sini, di planetarium tim, dan akhirnya oh ya, terima kasih. Mereka bilang itu mestinya buku kamu yang berikutnya. Nah itu akhirnya yang menjadi My Night in the Planetarium. Ini tentang planetarium dan sebagainya, tapi juga sebetulnya mengenai kolonialisme dan mengenai isu-isu juga ya. Ini yang mau saya bacakan nanti sebentar. Kalau berkenan, ini cuman mungkin sekitar 9 menit saya baca bukunya, lumayan pendek. Tapi supaya kelihatan cara berceritanya ya. Setelah itu ada lagi The Wedding Portrait, saya nggak bawa yang satu itu tentang taktik civil disobedience, direct action untuk anak-anak. Terus yang ketika anak saya mulai masuk ke kelas 5, kelas 6, dia tuh sebetulnya nggak suka baca. Jadi saya ingin bikinkan buku yang mudah dibaca untuk anak-anak umur-umur segitu. Ini Emmys for Movement, ini mengenai temanya ini situasinya di reformasi, tapi ini sebetulnya fiksi gabung dengan beberapa cerita-cerita, sebagian yang benar, sebagian yang fiksi. Lalu ini caranya juga, ini lebih banyak ceritanya, berbab-bab gitu, tapi banyak gambarnya dan tulisannya gede-gede supaya anak yang agak takut dengan buku yang tebal dan banyak kata-katanya itu masih mau baca gitu. Ini sama yang My Night in the Planetarium saya bawa tadi, tapi lupa bawa kesini ya. Masih di atas, jadi kalau nanti kalau ada yang mau ambil, kata ada ada tempatnya ya, di galeri ya nanti kalau mau cari. Terus untuk ini aja yang terakhir, Oh the Things Were For, ini karena dari kemarin ini nulis buku tentang apa yang kita tentang, apa yang tidak kita sukai. Sebagai aktivis harus mencari, kita nggak bisa hanya menentang saja kan, harus memberikan solusi, memberikan harapan. Jadi Oh the Things Were For ini tentang harapan-harapan kita untuk ke masa depan gitu maksudnya. Oke, supaya nggak terlalu banyak makan waktu, nanti kita bisa lebih banyak ngobrol. Saya baca dulu yang dari My Night in the Planetarium ya. Ya. Halaman pertama. When I was 7, I got to spend the night in a planetarium. This is a true story. Do you want to hear it? Yes.
Iya dong, harus jawab. Dan ini kan saya tulis untuk masyarakat Amerika, jadi banyak yang nggak tahu apa-apa tentang Indonesia, jadi harus ada latar belakang sedikit. I was born in Indonesia. Only 3 countries in the world have more people than Indonesia. Do you know what they are? China, India, the United States, and then comes Indonesia. Indonesia is an archipelago, which means it's made up of lots of islands. There's 17,000 islands in Indonesia. There are 300 different ethnic groups, and people speak 750 different languages and dialects. Indonesia is rich in natural resources, fish from the sea, fruit from the trees, and spices. Oh, the spices. Indonesia is where the Spice Islands are. When you learn about Columbus, you will learn that he was looking for the Spice Islands when he got lost and was shipwrecked in Haiti. But that's another story. Let's get back to Indonesia. People from all over the world came to Indonesia to buy spices. Some of them, like the Dutch, decided to stay. We Indonesians are really nice, so we let them stay. They stayed for 350 years. So finally, Indonesians decided it was time for the Dutch to go home. They hadn't been very good guests. They stole our spices, they took over our government, and they put people in jail if they complained. So people from all across the Indonesian islands decided to unite and kick them out. We called this the Indonesian Revolution. After the revolution, we all lived happily ever after. The end. No, not really. This is a true story, so things are more complicated than that. Just before I was born, a new ruler came to power. He was a general from the military, and he was used to everyone following his orders. He ruled Indonesia with an iron fist. Lots of people were afraid of him. He let his family and friends get rich, while the rest of the country was poor. And just like the Dutch, his army put people in jail if they complained. My dad, who you would call Datuk in Indonesia, is a poet and a playwright. He and his friends would gather for poetry readings, and he had a theater troupe that put on plays that lots of people would come to watch. Ini di tim nih, latar belakangnya, tapi tim gerbangnya udah berubah. Nah, kayak dulu. Datuk and his theater troupe believed in free speech and didn't think that the general was treating people well. So they decided to do a play about how that was wrong. They put up posters all over town and they called the play Set. That's Indonesian for hush or be quiet. Or, well, you probably know other ruder ways to tell someone you want them to stop speaking, don't you? The theater troupe would rehearse their play in our garage every day. I would hang out and listen. Because I was 7 and a good listener, I was able to memorize the whole play. When the actors would forget their lines, I would remind them. I think this annoyed them a bit, so they finally said, hey, if you're going to be so good at remembering all those lines, you should be in the play. So my dad made a part for me. I got to be a spy. The play was really popular. Lots of people came to see it because they'd heard that it was a clever play. It was a story about people who were being ruled by an evil king from another land. But the people united and kicked out the king. There were many heroes, but one hero in particular stood out and became their new leader. But then, that new leader started acting like the old king, letting his family get rich and putting people in jail who complained. Everyone knew the play was about the general, but since it didn't actually say it was about him, they hoped that they wouldn't get into trouble. Our family traveled across Indonesia with the theater troupe performing the play. Everywhere the play went, more and more people came to see it. At the same time, people across Indonesia were protesting against the general. University students were protesting in the streets, poets were reading protest poems, and folk singers were singing protest songs. Some of them were arrested for saying what they really thought. That's when we heard that the general was really mad. He'd ordered his soldiers to arrest my dad and the other actors. The soldiers were going to come after the play closed and the audience had gone home. So that night, everyone in my dad's theater troupe brought their toothbrushes to the performance. They figured, well, if you're going to go to jail for a long time, you may as well have your toothbrush with you so you can keep your teeth clean. Remember, this is a true story.
The performance was in a huge theater complex called TIM. There were indoor stages, outdoor stages, a movie theater, and even a planetarium. During the week, I took Balinese dance lessons in one of the smaller theaters. Since my dad's play was really popular, they were performing it in the biggest outdoor theater. The final performance was a success. But sure enough, after the audience left, the soldiers came to find my dad. And yet, he was nowhere to be found. The theater was empty. My dad and all the actors had snuck out with the audience. My mom and I had to say goodbye to him as he got into a bajai in the alley behind the theater. Then, he headed out of town to lay low for a while. The problem was we couldn't go home either because we heard that the soldiers were waiting at our house. That is when my mom said, "Let's go to the planetarium." So my mom and I went to the planetarium and watched the show. Then we watched it again and again. It was dark and beautiful under the stars, and we were safe. I fell asleep on my mother's lap, and that is how I got to spend the night in the planetarium. Ian, ini ada epilog sini. Ini saya waktu di Sandiwara Rimba Triwikrama, lalu bisa dibaca sedikit ya. I hope you enjoyed my story. I know some of it might have seemed a bit scary for a kid, but honestly, it wasn't scary for me at the time. I knew my family would take good care of me. Datuk stayed away for a while, but then came back and did many other plays. I got to be in some of those plays too. Everyone thought I was going to grow up to be an actor, but I decided that I wanted to study biology. And now I'm an activist and a graphic artist. It's okay to change your mind about what you want to be when you grow up. Meanwhile, my dad continued to do new things too. He did cutting-edge solo plays. Those are plays where he was the only actor in them. He got to read his poetry on national TV. He ran for parliament and is now a famous movie star. He has won many awards, including Indonesia's equivalent to an Oscar. The general ended up ruling Indonesia for over 30 years. He was finally forced to step down in 1998 after massive demonstrations across the country led by students. Sometime after that, the general died. Nah, ini yang aslinya. Di tim tahun 76 mungkin. Oke, terima kasih. Ini. Okay, thank you, Pak Ino. So, you stayed for how many nights in TIM? And did you pay? Biasanya kalau acaranya ke anak itu selalu ada yang nanya satu, itu nanti tidurnya di mana? Jadi itu sebetulnya nggak nyata juga kan. Sebetulnya saya masuk ke planetarium itu setelah acara itu malam, terus ketiduran, terus bangun paginya di rumah kawan. Kita nggak pulang, ibu saya nggak bisa pulang, tapi ke rumah kawan kami. Okay, next Evelyn. Kita semua mungkin di sini tahu Evelyn berada di mana-mana di khususnya untuk buku anak. Tapi mungkin Evelyn mau cerita sedikit latar belakang Evelyn kecemplung di buku anak. Oke, pastinya nggak seberat ini sih. Ini banyak sekali sejarahnya. Kalau saya sih awalnya memang ilustrator buku anak yang kemudian berkawan dengan penulis, yaitu penulis project pertama aku yang memang membicarakan mengenai ekosistem perbukuan juga. Jadi ini penulis buku anak prolific yang mungkin orang-orang udah banyak kenal juga, tapi dulu sekarang nggak gitu aktif lagi. Dan dia tuh sering kali submit naskah ke beberapa penerbit di Indonesia, yang kemudian lama-kelamaan dia cerita gitu kan, kalau penerbit ini gini, kalau penerbit itu begitu, dan lama-kelamaan itu jadi membentuk kayak semacam fragmen-fragmen untuk membentuk kayak gimana sih dunia penerbitan buku anak di Indonesia tuh. Sebenarnya nggak bisa dibilang Indonesia juga karena pasti akan berpusat di, kalau nggak di Jakarta, kalau nggak Bandung, kalau nggak ya pulau-pulau Jawa gitu.
Tapi saya berusaha dengan melihat begini kan, ilustrator juga banyak ininya ya, permasalahannya di Indonesia. Dan permasalahan itu kayaknya nggak bisa ujuk-ujuk cuman ilustrator doang yang diselesaikan. Jadi itu saya rasa harus dari ekosistemnya sendiri gitu yang dibangun. Oleh karena itu ya saya bikin beberapa inisiatif, gabung-gabung inisiatif seperti yang kayak di Amerika, Society Children's Book Writers, Illustrators, SCBWI. Kemudian bikin sendiri yang versi Indonesianya yaitu Tacita juga, tapi di Tacita itu nggak cuma writers dan illustrators, tapi ada readers, ada storytellers, ada schools, ada teachers, dan itu semua itu digabungkan agar kita bisa menumbuhkan ekosistemnya gimana kita memajukan perbukuan anak. Dan mau nggak mau ini kan jadi melibatkan aktivis anak yang juga prihatin bagaimana kedepannya buku anak-anak ini bisa masih terus membaca buku dan kemudian mendapatkan sesuatu dari buku itu, karena kan seperti yang sudah banyak yang digaungkan orang lain, pasti masalahnya gadget gitu ya. Dimana mungkin bukan gadget yang disalahkan ya, tapi bentuk media lain gitu, seperti misalnya video, game. Walaupun kalau misalnya ditanya ke ilustrator, video dan game itu juga anak-anak belajar. Semuanya pasti ada pelajaran, meskipun sesuatu itu adalah sesuatu yang menyeleneh. Mungkin itu latar belakang sedikit doang sih. Saya ada ini juga sih, ada video yang menceritakan Cita yang pertama di 2019, itu diadakan di Bandung. Mungkin bisa dipasang. Seperti dilihat di video terakhir itu ada banyak banget logo-logonya yang itu adalah rekan-rekan Tacita. Jadi begitu mulai Tacita itu kita bergabung juga dengan Read Aloud, dengan storyteller tadi, dengan Ayo Dongeng Indonesia. Nah, dengan banyaknya orang-orang berkolaborasi ini, kan itu kan kata kunci sekarang ya, kolaborasi. Harap-harapnya sih ke depannya bakal ada terus nih buku-buku anak yang akan terus menghiasi masa depan anak-anak sekarang hingga nanti. Oke, mungkin itu aja. Sebenarnya ada kucing. Tapi selain kucing berantem, sebenarnya ada banyak juga ya kesamaan antara Pak Ino dengan Evelyn. Dua-duanya ilustrasi, banyak buku anak. In a way, you're an activist. You're also an activist in, trying to fix the situation in Indonesia gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin ke saat ini, aku tuh sebenarnya penasaran banget dulu itu waktu kecil buku-buku seperti apa sih yang kalian baca waktu masih kecil gitu. Apakah itu yang put the seed in what you're doing right now? Ya mungkin ya, ibu saya dan dia ahli linguistik, terus ayah saya orang sastra, dan jadi rumah kami itu penuh buku, dan gak hanya buku anak-anak kan, jadi perpustakaan di kamar kerja ayah ibu saya itu penuh dengan banyak buku, dan saya selalu dari kecil suka main di situ, suka baca-baca apa aja. Dan mungkin itu karena itu juga untuk saya buku anak-anak itu nggak harus hanya
untuk anak-anak gitu. Kalau jadi mereka itu bisa saya sebagai anak kecil tertarik ke buku anak-anak, tapi nggak hanya buku anak-anak yang brandingnya seperti untuk anak kecil saja. Kadang-kadang buku orang dewasa juga menarik untuk saya. Jadi dari kecil memang punya akses dan diperbolehkan untuk mengakses semua jenis buku yang ada di rumah. Gitu Iya, ya? dan seperti yang saya bilang ini, media itu kan bermacam-macam. Dulu di zaman saya belum ada, mungkin TV pun belum ada waktu kecil, tapi media informasi atau media untuk storytelling, untuk ketertarikan ke cerita itu berbagai macam. Kadang-kadang buku anak-anak, kadang-kadang buku dewasa, kadang-kadang video, jadi semua saya simak waktu itu. Tapi waktu itu memang belum bersaingan dengan mungkin yang lebih adiktif gitu, yang video game dan sebagainya. Oke. Ya, kalau aku sebenarnya sih agak kebalikan ya. Keluarga saya nggak terlalu banyak suka buku. Malah menghindari biar mata nggak rusak katanya. Tapi ada TV. Jadi ada TV. TV juga dari yang kecil kemudian lama-lama ya gitu lah. Tapi yang paling sering, mungkin ini agak keracuni dengan ibu-ibu yang lain juga ya. Ada langganan majalah. Nah itu yang jadi sumber apa sih pemasukan yang kayak kenapa aku suka tuh ilustrasi. Terus sempet juga yang kayak buku-buku dongeng binatang yang dari Gramedia itu juga terjemahan itu juga kayak memicu karena naskahnya itu lucu banget, diterjemahkan dengan bagus sekali dan anak-anak juga kayaknya nyambung gitu meskipun itu sebenarnya buku-buku terjemahan. Yang sebelum belajar baca pun aku kan mempelajari ilustrasi dan begitu membaca naskahnya bersama ilustrasi itu jadi kayak level up gitu. Nah dari situ aku senang banget sih sama buku anak walaupun belum bisa beli dulu. Tapi ya itu dengan asupan ada kayak majalah-majalah seperti Ananda, kawanku. Sayangnya keluarga saya nggak mampu beli Bobo. Jadi Bobo lebih mahal daripada mahal, lebih mahal. Makanya belinya dulu bundle yang udah bekas-bekas gitu tuh. Yang udah dirobek setengah halaman covernya ya. Iya, dan itu jadi menambah banyak kayak referensi, ilustrasi. Dan biasanya saya lebih nyimpen tuh gambar-gambar daripada bacain naskahnya gitu kan. Tapi begitu baca naskahnya yang kayak wah yang oke nih. Dan itu yang menyebabkan saya masuk ke DKV juga sih. Tapi ya kalau sumber referensi bacaan, aku suka ngiri juga sih sama teman-teman yang punya buku banyak banget gitu kan ya. Yang wah mau referensi apa baca, preferensi apa baca. Sementara aku paling nempelnya di perpustakaan, itu pun banyak buku komik biasanya gitu. Ya paling gitu. Yang bikin aku merubah jadi aktivis ini ya emang dari mulai saya bekerja sih. Ya. Oke, berarti Evelyn banyak majalah-majalah yang dikenang gitu ya waktu zamannya masih kecil. Ya. Kalau Pak Ino, buku apa yang paling terkenang gitu waktu masih kecil? Kalau satu buku satu serial yang paling sering saya baca itu yang Lord of the Rings dulu. The Hobbit sama Lord of the Rings itu karena kebetulan ibu saya kan orang Amerika dari tahun 60-an itu untuk generasi dia itu penting dan untuk saya mungkin itu yang kayaknya dalam rotasi terus saya baca dari kan 4 buku tuh setelah tuntas mulai lagi dan ada rekamannya ada rekaman di kaset untuk The Hobbit jadi tiap malam mau tidur dengerin itu. Iya audiobook. Waktu Pak Ino pindah ke Amerika itu umur berapa? 18. Lulus SMA. Memperhatikan tidak budaya membaca yang cukup signifikan atau akses terhadap konten-konten yang sangat berbeda untuk anak-anak di Indonesia dan di Amerika Serikat? Ya saya rasa iya ya, soalnya kalau di buku anak-anak di sana banyak dan budaya membeli buku anak juga banyak. Jadi tiap kali kalau
ada keluarga mau ibunya hamil tuh udah dari baby shower udah dikasih buku, semua orang udah ngumpulin buku-buku yang saya udah lama nggak tinggal di sini, jadi mungkin banyak berubah di tahun 70-an. Di sini buku memang kan mahal dan jarang untuk jadi bukan hanya masalah mau nggak maunya, mungkin akses juga ya, tapi sekarang kemungkinan yang saya lihat gitu, misalnya ke rumah kawan-kawan yang ada anak itu bukunya memang agak jarang, dan saya nyari buku di toko buku anak-anaknya juga lebih jarang. Di Amerika ini market untuk buku dewasa justru yang lagi menurun, buku anak-anak tuh selalu laris gitu. Kalau mau industri buku tuh yang paling pesat perkembangannya untuk tahun-tahun terakhir ini di buku anak-anak, karena yang lain bisa didapat lewat audiobook dan sebagainya, tapi buku anak-anak menurut pengertian mereka itu harus dibaca sebagai buku karena ada gambarnya. Dan anak-anak mungkin cukup banyak yang punya iPad dan sebagainya, tapi itu biasanya agak ditunda kan, tunggu umur berapa gitu. Tapi untuk anak-anak kecil itu yang board book sama picture book kayak gini, dari segi bisnis penjualan buku, penerbit suka karena satu lumayan mahal. Jadi berapa nih harganya? Ya kayak ini $10 kan. Di sana. Tapi ini waktu saya bikin sendiri, waktu nyetak sendiri, 150.000 rupiah. Ya, susah juga nyetaknya. Dan ini kan nyetaknya juga di Singapura. Hah? Di Singapura? Iya, yang dari Amerika nyetak di Singapura terus dijual di sana. Jadi iya, kertasnya dari Indonesia pasti. Jadi ya industrinya lumayan, ada tekanan-tekanan dari industri itu untuk jual buku anak di sana lumayan tinggi. Tapi budayanya juga memang ada gitu ya. Oke, jadi Pak Ino ini punya akses terhadap buku yang sangat banyak dan keluarga juga gemar membaca. Sementara Evelyn bukunya, akses terhadap bukunya sangat minim. Keluarga juga nggak suka baca, tapi bisa membuat buku-buku dengan yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional. Gimana tuh mendapatkan benchmark ini loh, buku yang saya rasa bagus dan ternyata diakui gitu di industri perbukuan internasional gitu. Bagaimana mendapatkan benchmark itu dan akses terhadap konten dari luar? Iya, jadi mungkin ini karena keluarga saya juga ya itu kan dulu hemat-hemat ya. Jadi beli buku tuh jarang banget. Jadi begitunya ke toko buku, beli buku paling cuma satu aja, dan itu pasti milih dari ratusan buku yang ada di toko buku kan. Jadi ini mungkin karena seleksi dari orang tua saya juga bagus-bagus gitu bukunya. Jadi mereka udah tahu, oh ini yang bagus nih, ini yang enggak nih gitu. Mungkin juga karena karena waktu kuliah juga sih, banyak juga kita membicarakan buku-buku dengan ilustrasi yang bagus. Seperti apa sih yang bagus, seperti apa sih yang kayak kira-kira yang pesannya sampai. Dan itu kayak membentuk gitu. Plus pas lagi kerja juga saya mengumpulkan kayak melihat buku-buku. Ya begitu udah punya duit, mulai deh ke Kinokuniya, Periplus gitu. Terus mulai mencari-cari buku yang bagus. Dan mulai dari situ saya udah mulai bisa menyeleksi sendiri mana yang bagus, mana yang agak kurang. Dan itu juga membentuk juga bagaimana saya mengilustrasi. Oke. Kalau menurut Evelyn sendiri di Indonesia ini, apakah konten-konten buku anak itu cukup beragam, atau apakah cukup bebas, atau masih kurang? Apa yang Evelyn ingin perjuangkan gitu dari segi konten untuk buku anak? Mungkin saya ambil di ini dulu. Kalau ragam buku anak sekarang untungnya sih udah lumayan mulai bergerak ya. Mungkin kalau dulu-dulu masih malu-malu gitu ya. Mau bikin buku apa terus kayaknya agak, karena kan penerbitan sekarang mudah sekali ya. Semua orang bisa self-publishing juga. Jadi semua orang bisa bikin ceritanya sendiri dan kemudian ini kalau bahasa teknisnya field testing kan ke anak-anak.
Jadi dari situ mulailah muncul buku-buku yang beragam topiknya, kontennya. Tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu. Karena kalau yang banyak orang tahu, mungkin kalau di Indonesia itu kebanyakan buku religi ya. Dan aku senang sekali sih kalau misalnya menemukan buku-buku yang membahasnya dari sudut yang berbeda, kontennya berbeda. Mungkin belum begitu banyak, tapi kayaknya kalau ini diterusin bisa akan lebih banyak ke depannya. Kayak contohnya aku bacain salah satu buku kesukaan anak-anak. Dan ini nih penulisnya sayang sekali dia tidak datang hari ini. Dia tuh juga agak hati-hati juga gitu. Gimana ya, ini toilet jokes itu kan banyak banget yang anak-anak suka, tapi di sini apakah menerima apa enggak gitu ya. Kalau nggak salah dia ini kan editor dari editor dari penerbitan. Kalau nggak salah dia sempat mengajukan ini dan nggak terlalu diterima dengan baik, atau mungkin ragu-ragu ya gitu ya. Ini ada nih penerbitnya juga. Ya pokoknya begitu ini keluar, aku sempet di kontak juga sama penulisnya, diminta tolong liatin dong, mungkin ada masukan atau apa gitu. Terus aku sempet kayak ngasih saran-saran, ini kira-kira endingnya yang bagus kayak gini, terus gitu. Mungkin jangan terlalu banyak moralnya gitu kan. Pokoknya stick to the fun aja gitu kan. Dan hasilnya ini sih jadi lucu banget. Mau dibacain gak? Boleh. Cuman ini versi bahasa Inggris sih, aku lupa bawa bahasa Indonesianya. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada orang luar yang nonton bisa ini ya, bisa mengerti. The lion, the king of the jungle, had a birthday party at his house. He invited monkey, the rabbit, the bear, and the fox to the party and have fun. Suddenly, kurang kenceng tuh. Oh ya, bunyi gitu ya. There was a farting sound. All the animals were startled. The lively party turned into silence. Lucu banget sih ininya, karakter-karakternya gitu ya. Padahal ini dia penulis loh, dan bukan ilustrator, tapi dia belajar mengilustrasi sendiri. Who farted? Nah kalau Indonesianya yang siapa kentut? Siapa yang kentut? Asked the lion, looking at the monkey, the rabbit, the bear, and the fox. It wasn't me, replied the monkey. My fart doesn't sound like that. My fart sounded like this. Rat! The lion nodded his head. Yes, your farting sounds so good and different, he said. So who farted? asked the lion, looking at the rabbit, the bear, and the fox. Not me, replied the rabbit. My fart doesn't sound like that. My fart sounds like this. The lion was mesmerized. Your fart sounds so cute, he said. So who farted? asked the lion, looking at the bear and the fox. Certainly not me, the bear replied confidently. My fart doesn't sound like that. My fart sounds like this. Nah ini biasanya suka nanya-nanyaan sama anak-anak, gimana coba bunyinya gitu kan. Blurb. The lion jumped in surprise. The sound of your fart is so loud and shocking, he said. So who farted? asked the lion, looking at the fox. It wasn't me, really, said the fox. Prove it. Let us hear your fart sound, said the lion. I'm embarrassed, said the fox. Don't make me angry, said the lion. Hurry up and fart. Shyly, the fox took a deep breath and then
Kira-kira bunyinya gimana nih? Mencret ya. Yeah. The lion laughed at the funny sound of the fox fart. It was so funny, and the lion laughed until the monkey, the rabbit, the bear, and the fox glanced at the lion. As it turned out, the culprit was the lion. Sorry, said the lion afterwards. Belum, Masih it's not belum. over that. Finally, since they knew who had farted, they went back to partying. This time the party was more lively. Kira-kira gimana pestanya? A fart party. Fruit, pret, toot, blar, 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 blar. The end. That was fun. Jadi itu udah diterbitkan, Ini self-publish. self-publish Ya. karena takut. Iya, jadi dicoba dulu Begitu sih. ya? Di field Ya. testingkan dulu ke anak-anak dan menurutnya sih udah berapa kali cetak? Berapa kali? 6 kali ya. cetak. 6 kali Sekali cetak. Sekali cetak ya 500-an gitu. Emang masih produksi kecil Wah, tapi itu udah bagus sekali ya. kemana-mana orang-orang nyariin sih. Karena itu mungkin ya kalau kita lihat buku-buku anak di luar kan topik-topik kayak gini lazim ya. Iya, Banyak lazim. sekali gitu. Yang penting bukunya fun, the kids laugh gitu. Cuman mungkin orang tuanya takut nanti anaknya jadi kebiasaan kentut gitu ya di pesta-pesta. Ya, adik saya udah komplain dia. Karena saya kan pernah bukan yang ngajak sih, tapi ada acara keluarga. Terus anak-anak mereka tuh lagi cemberut gitu kan, oh ngapain sih mesti datang ke acara kayak gini gitu. Mereka masih umur 5 dan 3. Terus akhirnya kan aku baru dapet nih bukunya dari penulis, terus aku bacain ke mereka. Waduh, ketawanya gila-gila gitu. Tapi efek buruknya adalah mereka bunyi kentut mulu. Waduh. Makanya orang tuanya jadi pusing kan. Iya. Karena mesti menjelaskan gitu ya setelah membaca buku itu. Iya. Nah, aku mau balik ke Pak Ino nih. Kalau buku ini Pak, ini juga tadi bukunya yang Evelyn baca itu kan mungkin ada ketakutan itu ya. Dari orang tua atau bahkan dari penerbit, takutnya malah gak laku karena orang tua takut gitu ya. Anaknya jadi suka kentut. Nah, kalau buku ini Bapak bilang kan di Amerika 300.000 eksemplar sudah terjual. Itu angka yang sangat fantastis. Sangat fantastis. Tapi aku juga melihat waktu membaca ini ada humorisnya gitu ya. It's fun. It's written creatively gitu. Tapi ada beberapa konten yang mungkin tidak bisa diterima di Indonesia gitu. Boleh nggak dijelaskan kenapa buku ini penting buat anak-anak, apalagi nih board book biasanya untuk anak umur 2 tahun, toddler gitu ya. Tapi topik-topik kata-kata yang dipilih tuh ya yang tidak lazim dan akan sangat susah diterima saya rasa untuk di Indonesia. Ya ini kan bukunya saya tulis waktu itu, ini buku yang ingin saya bacakan kepada anak saya. Dan jadi harus ada humornya, harus ada di tiap halaman ada kucing yang bisa dicari, ada dan banyak wordplay dan jadi untuk anak seumuran dia waktu itu saya kan sering baca buku sama anak-anak umurnya, mereka suka kata-kata besar, jadi ada beberapa lapis kan, jadi ada lapisan untuk anak-anak yang masih kecil sekali, yang mungkin lebih visual, lebih dengar ritmenya dan sebagainya. Terus ada lapisan untuk orang tuanya atau dewasanya yang membacakan buku ini, maksudnya supaya ada
supaya menarik untuk dibaca dan menarik untuk menjadi pemulai pembicaraan dengan anak itu sewaktu anak itu mulai lebih banyak bertanya kan. Jadi dan ada lapisan juga untuk anak-anak itu sendiri di saat mereka mulai dewasa lebih besar gitu, mulai banyak bertanya. Saya memang pertama memikirkan ini misalnya topik-topik yang di Amerika pun mungkin masalah kan waktu itu. Ini sekarang mulai banyak buku-buku tentang topik-topik yang dianggap politik gitu di Amerika ya. Dan justru sekarang ini kan di ban terus di mana-mana. Ini? Iya, di Florida kayak gitu, di tempat-tempat. Iya di Amerika kan memang lagi ya kayak perang budaya lah. Jadi yang setuju banyak, yang nggak setuju juga banyak di sana. Tapi untuk saya, panduan saya waktu itu, saya ingin membuat buku yang istilahnya the right side of history untuk gue sendiri, untuk saya sendiri untuk bisa bahwa saya nggak mau, saya bukan mikirin market, bukan mikirin nanti ada yang tersinggung atau enggak. Saya ingin buku yang ingin saya bacakan dengan ingin saya bicarakan dengan anak saya. Dan kalau dan buku saya field test sama anak-anak teman-teman, dan juga sekarang karena sering ke sekolah, saya sering baca field test di sekolah. Jadi yang pasti itu yang lebih penting menarik dan engaging itu untuk anak-anak kan. Sama seperti buku ini, ini bukan buku moral, bukan buku cuman ngajarin, maksudnya ini bukunya harus pertama-tama harus engaging untuk anak itu. Setelah itu bisa ada latar belakangnya, mungkin ada cerita-cerita lain, mungkin ada ajaran-ajaran atau mungkin conversation lain yang mereka belum tentu harus setuju dengan semua yang di buku ini, tapi itu bisa jadi pemulai pembicaraan. Dari saya gitulah. Oke, jadi pada saat field test ke sekolah-sekolah, itu berarti Pak Ino harus menjelaskan ya. Pasti kan anak-anak nanya nih, L for LGBTQ, apa itu? Ya kan? Berarti mesti ada sesi penjelasan. Kalau di Auckland, di tempat saya itu nggak kontroversi. Tapi penjelasan itu mungkin nggak kontroversi, tapi ya, kan anak-anak belum tahu. Tergantung keluarganya, banyak yang keluarganya sendiri, orang tuanya, ya, ibunya 2 dan sebagainya, itu udah biasa, udah lazim di sana. Jadi ya rasanya kayak gitu nggak sulit dijelaskan. Yang lebih sulit mungkin yang ada sejarahnya sedikit kayak Zapatista, itu kan tahun 90-an. Jadi yang sekarang orang tua sekarang itu mereka mungkin nggak kenal Zapatista, jadi harus dijelaskan ke orang tuanya. Jadi ya itu pengalaman saya. Kalau di sana nggak, kalau di sini mungkin lain. Dan sini memang waktu itu kan ada yang mau menerbitkan terjemahannya. Selain sulit menerjemahkan ke bahasa Indonesia karena ini kan pakai alfabet book ini, tapi yang ya itu yang dibilang itu bisa diganti apa enggak, ya nggak bisa lah. Ya. Ya mungkin mau aku nambahin sedikit. Jadi mungkin justru itulah yang kita balik lagi ke judul dari acara ini ya, critical thinking. Mungkin dari itulah jadi dengan meletakkan kata-kata yang agak sulit, dengan meletakkan sejarah dalam kata-kata itu akan membuka conversation, yaitu pembicaraan dengan anak-anak. Dan itulah yang membuat anak-anak ini bisa mungkin akan terbentuk gitu pikirannya dengan dia juga yang bertanya gitu, bukan yang kita yang mendiktekan gitu. Kayak misalnya ya ini salah satu contoh juga buku-buku yang oh ya tadi tuh yang buku yang Who Farted itu yang nulis Mas Nur Hadi. Ya. Dan yang ini kayak buku ini juga aku rekomendasikan banget dibaca anak-anak karena dia tidak bercerita mengenai oh pohon udah mulai menghilang atau apa, tapi dia hanya bercerita dari perjalanan si truk itu dari gimana dari desa menuju ke kota, pohonnya makin lama makin dikit. Dan itu akan membuat anak-anak yang kayak oh pohonnya makin lama makin dikit, jadi dia dulu yang bertanya. Dan sebenarnya agak kekurangan di Indonesia ini adalah buku-buku yang seperti itu, di mana yang bisa anak-anak yang duluan yang bertanya, bukannya orang tua yang ngasih tahu. Dan kalau misalnya makin lama makin banyak, dan itu akan bikin bagus banget sih. Cuman sekarang
sekarang kan lagi banyak banget ya gerakan menulis. Guru bisa menulis, orang tua bisa menulis, semua orang bisa menulis. Tapi yang megang benchmark untuk standar buku yang baik itu masih agak kurang. Makanya buku-buku yang dihasilkan itu kebanyakan yang masih mendikte. Karena kita nih mungkin angkatan 80-an, 90-an, kebanyakan disusupinnya sama buku yang mendikte gitu. Jadi menurut mereka buku yang bagus itu adalah buku yang mendikte. Jadi gimana untuk sekarang ini supaya kita bisa mengajak orang-orang untuk yuk jangan kebanyakan mendikte dan biarkanlah anak-anak itu yang bertanya duluan, biarkan anak-anak itu yang berpikir duluan. Ya. Gitu. Padahal penjualan buku yang paling besar di Indonesia itu genre buku anak ya, hampir sekitar 25%. Betul. Tapi sayangnya di dalamnya itu termasuk juga buku anak religi, di mana sebagian besar adalah itu gitu ya. Bukannya tidak penting, tapi yang tadi Evelyn bilang di Indonesia ini masih sedikit sekali buku-buku yang membuat anak itu malah ingin bertanya lebih lanjut ya. Nah, di keterlibatan Evelyn di berbagai macam organisasi, komunitas dan segala macam, apa yang Evelyn sudah lihat diupayakan Evelyn dan teman-teman lain seperjuangan gitu ya dalam mencari solusi untuk itu? Kalau dari saya sendiri sih memang dari pemilihan buku ya. Jadi kalau misalnya makanya sekarang nih udah nggak terlalu, saya itu sendiri tuh udah nggak terlalu banyak kerjaan mengilustrasi karena kebanyakan ke arah aktivisnya itu, yaitu aktif mencari buku-buku yang bagus dan merekomendasikan itu. Terus tadi berkolaborasi dengan teman-teman Read Aloud. Nah, Read Aloud ini kan sampai 69 cabang di seluruh Indonesia. Melalui itu juga Bu Rosi dari Read Aloud juga mendorong orang-orang untuk membaca buku dan mencarilah buku-buku yang bagus, yang tidak mendikte tapi membuat anak untuk berpikir. Nah, itu Bu Rosi pro banget ya dengan critical thinking. Juga kalau misalnya dengan kita kan dibilang budayanya bertutur ya, bukan membaca. Nah, ini jadi makanya kita menggabung juga dengan teman-teman Ayo Dongeng Indonesia yang dimana mereka kita ajak untuk mendongengkan dari buku-buku yang bagus. Jadi kalau apa yang udah dampaknya yang terjadi, kayaknya ini masih kecil banget ya. Jadi masih niche banget dan kolamnya itu lagi orangnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya dilihat organisasi apa gitu ya, pokoknya di dunia buku anak itu lagi ketemu orangnya. Meskipun kecil sih, aku rasa kalau misalnya makin banyak kita ajak orang tua, guru untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa mencari standar buku yang bagus tuh kayak gimana sih. Lama-lama mungkin ya semoganya ya akan lebih terdidik gitu orang tua, guru dalam mencari buku dan mengasuhkan ke anaknya, dan nanti anaknya juga akan mengajarkan itu kepada anaknya lagi ke depannya. Tapi memang ini perjuangannya masih panjang banget. Ya, dan juga mungkin bukan mungkin tapi iya penting seorang seperti Pak Ino yang tinggal di luar negeri dan sudah menghasilkan buku-buku seperti ini untuk bisa turun bantu. Makanya Bapak di sini ya. Tapi bagaimana caranya buku-buku Bapak juga bisa didistribusikan di Indonesia buat anak-anak Indonesia gitu. Itu mungkin menjadi bagian dari perjuangan tadi. Iya, sebenarnya sih pas lagi ya itu di grup saya juga, wah ada Pak Ino, wah gitu kan. Terus aku juga tahu dari grup juga, ini ada buku bagus banget loh, A for Activist gitu kan. Terus langsung yang lain juga pada ngomong kan, ini sih nggak akan diterbitkan di Indonesia. Kalau nggak terbitkan mungkin halaman tertentu bakal hilang. Mungkin Pak Ino kan Bapak dari semua buku Bapak pasti ada Indonesianya. Berarti kan kita bisa merasakan gitu ya patriotisme di dalam darah daging. Nah, kira-kira ada nggak proyek dekat gitu ya untuk khususnya untuk buku untuk pembaca di Indonesia? Ini nggak apa-apa lewat waktu sedikit. Oh ya, tinggal 5 menit ya. Udah.
Iya udah lewat. Sebetulnya yang My Night in the Planetarium sama MS for Movement menurut saya bisa di sini. Itu memang tujuannya untuk pembaca Amerika ya, tapi bisa diadaptasi. Dan itu karena tentang reformasi, saya udah tua, jadi itu sebetulnya udah sejarah kan, udah 20 tahun, berapa 25 tahun sekarang yang lewat. Jadi sejarah-sejarah tentang apa kenyataan-kenyataan di zaman itu kayaknya bisa juga jadi topik untuk anak-anak di sini, dan kalaupun mungkin ada yang sekarang masih belum boleh, itu juga itu kan hanya sekarang. Ya benar. Tapi Bapak bilang tidak bersedia untuk diganti sedikit sebagian atau dari konten buku Bapak. Ya. Ya enggak lah, itu kan kawan saya, keluarga saya, masa saya kalau masa dibuang gitu Iya. kalau karena ada yang nggak suka, itu saya nggak setuju. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Ya. Terima kasih ya. Tadi saya mau ada 2 pertanyaan ke setiap narasumber. Yang pertama saya pengen ke Mbak Evelyn. Tadi kan sudah bercerita mengenai aktivitas apa sih semacam kampanye gitu ya untuk meningkatkan bacaan buku anak. Kan kita tahu juga nih Kemendikbud nih cukup punya peran signifikan ya dalam menentukan buku-buku anak, terutama yang disebarkan di sekolah gitu ya. Nah itu kira-kira sudah sejauh mana keterlibatan para pegiat yang di kelompoknya Mbak Evelyn atau yang pokoknya yang satu suara gitu bersinggungan dengan Kemendikbud itu. Karena kan sayang juga mereka punya duit banyak banget ya, tapi terus kurasi bukunya kurang. Saya nggak boleh ngomong kurang ya. Kalau misalkan kurasi bukunya ya seperti itu gitu kan, masih yang seperti yang lama gitu kan, sayang itu. Terus buat Pak Ino dengan tema-tema yang kontroversial di Indonesia gitu ya, pasti memang kita tahu rada-rada hipokrit gitu ya kita. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke ingatan masa kecil gitu ya Pak Ino, kita kan tahu dongeng Sang Kuryang ya, dan semua anak Indonesia saya rasa tahu. Itu kan brutal. Itu cerita anak yang brutal menurut saya, ada incest, ada membunuh bapak, terus ada hewan jadi bapak kita. Artinya secara kultur kita tuh oke gitu dengan hal-hal yang sifatnya mungkin tabu atau bagaimana gitu ya. Cuman makin kesini ya seperti itu perkembangannya. Tapi ya dilalahnya si Sang Kuryang ini kok tetap diterima dan terus didongengkan gitu. Jadi ada kontradiksi di sini gitu ya. Mungkin nggak tahu pendekatannya seperti apa gitu ya yang bisa membuat tema-tema sensitif atau tabu di era modern ini bisa diterima sama seperti halnya kita menerima Sang Kuryang. Ya udah, itu kan bentuknya apa gitu ya, bisa diterima meskipun ya brutal gitu. Ya terima kasih. Ya nggak brutal sih, humanis juga ya, nggak tahu. Tapi Kak Evelyn dulu. Aku dulu. Oh iya, Kemendikbud ya. Disponsorin kan? Enggak. It's okay. Ini freedom of expression. Ya, critical thinking ya, oke. Iya. Iya, kalau Kemdikbud sih kita terus ini sih ya, terus ngedorong, terus berkolaborasi. Maksudnya kita nggak menolak kalau mereka ngajak kerjasama, tapi kan siapalah kita gitu ya. Kadang-kadang tidak masuk dalam radarnya mereka gitu. Walaupun kolaborator kayak misalnya dalam Tacita itu memang sudah pernah diajak ngobrol sama Kemdikbud dan mereka lekat sih dengan mereka. Tapi bukan Tacitanya sendiri gitu. Tapi Kemdikbud sendiri prihatin juga dengan buku-buku anak yang baik.
mereka udah mulai kerjasama dengan orang-orang yang memang memegang standar buku anak yang baik sekarang gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa secepat itu. Plus kalau misalnya kita ngomong oke, ada inisiatif bikin buku baik, tapi masalahnya mereka juga mau membuat buku sendiri gitu ya. Yang sebenarnya sekarang masih jadi masalah adalah Kemdikbud itu menjadi penerbit sendiri dan mereka punya tim editor sendiri dengan pembaca sendiri dan bukan pembaca sendiri, pemerintah Indonesia dan pembeli. Bukan pembeli, kan bukunya nggak dijual. Iya kan, ya yang beli dia juga gitu loh. Konsumennya kan seluruh Indonesia. Iya. Cuman yang jadi masalah adalah pembuat bukunya. Pembuat bukunya itu editornya, bukan editor penerbitan. Kebanyakan ya, walaupun mereka punya ilmu di kuliah, di perkuliahan, mungkin ilmu komunikasi, ilmu pengajaran, tapi gimana ya, sebagai penerbit, aku dulu juga pernah jadi penerbit, sebenarnya kan memegang standar penerbitan itu adalah sesuatu hal yang penting, dan itu adalah ilmu yang harus dimiliki setiap penerbit. Kalau misalnya orang luar yang menjadi editornya, dan kemudian menjadi proofreader, atau apalah itu dengan seperti kita tahu ya di Kemdikbud ini banyak sekali program-program yang nggak bisa multi years. Jadi kan solusinya adalah mereka mengerjakan hanya beberapa bulan. Ilustrator juga saya dengar mengerjakan satu buku cuma dikasih misalnya sebulan, dan itu penuh dengan review, feedback lagi gitu kan. Gimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dengan begitu gitu. Kalau misalnya memang dananya besar, kenapa nggak ngajak orang-orang lebih banyak? Kenapa nggak ngajak industri juga untuk ikutan lebih banyak, belajar juga lebih banyak? Ya waktunya sudah tinggal dikit ya. Terus yang pertanyaan kedua itu sebenarnya, silakan dijawab dulu. Mau jawab? Sebetulnya di Amerika juga sama masalahnya. Waktu buku saya pertama keluar tuh pasti ada yang bilang dia sebetulnya setuju, tapi ini mungkin nggak cocok untuk anak seumur ini, itu terlalu gede katanya, terlalu traumatik ceritanya dan sebagainya. Jadi kritisme dari sana tetap nggak jauh beda ya. Mungkin nggak sampai nggak bisa diterbitkan, tapi ada aja yang di sana juga yang selalu mempertanyakan apakah ini terlalu itu. Dan jawaban saya waktu itu sebetulnya kalau baca Hansel and Gretel, kalau dengar lagu anak-anak itu semua yang brutal-brutal seperti itu banyak. Ini bukan masalah brutalnya dan bukan masalah katanya terlalu besar. Kalau baca Dr. Seuss gitu, dia pakai kata fiver flav gitu, kata-kata buatan gede-gede. Aku pakai kata demokrasi itu nggak terlalu gede. Tapi mereka masalahnya itu bukan dengan jumlah hurufnya atau kebrutalannya atau sebagainya, dan saya sebetulnya memang nggak mau cerita yang brutal untuk anak kecil. Nggak selalu story arc-nya tuh harus ada supaya nggak bikin trauma kan. Ini memang harus cocok untuk umur menurut saya, dan saya selalu field test dengan anak seumur itu supaya tahu cocok apa enggak untuk umur mereka. Jadi masalahnya tuh bukan cocok umur, masalahnya mereka mungkin nggak setuju dengan politiknya atau takut membicarakan dengan anak mereka tema-tema politiknya. Dan itu mungkin kesalahan saya karena saya selalu terlalu belak-belakan aja kalau cerita sama anak ini. Dan itu memang cara saya dengan anak saya sendiri, saya selalu belak-belakan kalau cerita. Dan kalau ke sekolah itu kayaknya kemampuan saya di situ, saya bisa bicara dengan anak di Amerika ya, dengan anak-anak kecil yang banyak pertanyaan dan saya bisa jawab dengan cara yang jelas, dan saya selalu bilang pertanyaan apa aja akan saya jawab sejujur-jujurnya. Saya nggak akan sugar coated dan sebagainya. Dan jadi ya menurut saya kalau untuk Indonesia ini, saya kan nggak tinggal di sini dan mungkin memang cara saya nggak begitu, belum cocok gitu. Mungkin saya kurang kreatif gitu untuk bikin metafor, untuk bikin cara-cara membicarakan yang nggak secara langsung gitu. Itu kan ayah saya misalnya yang bikin teater di tahun 70-an itu kan gimana caranya membicarakan hal-hal yang sulit tanpa
mengatakan secara belak-belakan kan, dan dia keahliannya di situ. Mungkin karena dia ayah saya dan saya sebagai anaknya nggak mau seperti dia, jadi harus dan terlalu ke Amerikaan, jadi semua selalu belak-belakan aja. Jadi kalau pertanyaannya untuk apakah ada untuk di Indonesia itu lebih cocok, ya itu saya rasa mungkin penulis di sini yang lebih kenal detail-detail, ya mungkin bisa lebih kreatif untuk cerita seperti itu supaya bisa masuk di zaman sekarang ini. Seperti Orde Baru lah, harus hati-hati caranya gimana membicarakan itu, tapi nanti kalau udah terbiasa bisa lebih belak-belakan kayak saya. Oke. Nah iya. Sayangnya kita sudah tidak punya waktu lagi. Kalau mau berbincang dengan Evelyn, ada di lantai 3 galeri bersama dengan komunitas-komunitasnya. Kalau mau berbincang dengan Pak Ino, ada sampai hari besok sebelum dia pulang balik ke Amerika Serikat. Oh iya, tadi kan. Oke, terima kasih banyak Pak Ino, Evelyn. Let's give them a big round of applause. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Oke, thank you so much untuk Mbak Evelyn, Mas Ino, dan juga Mbak Laura for the insightful discussion. So, atas nama Jakarta Content Week 2023, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua pada program Lead Fast di sesi Growth in Critical Thinking Through Love to Read. Dan sesi ini didukung oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tentunya kami masih memiliki banyak sekali sesi yang bisa dinikmati secara gratis, dan juga ada exhibition di lantai 3 yang bisa teman-teman kunjungi, dan juga ada bazar buku yang bisa teman-teman datangi. Dan tentunya kalau misalnya ingin membeli karya-karyanya Pak Ino atau Mbak Evelyn, silakan datang ke galeri atau juga bisa mengunjungi di Asrul Sani. Jadi jangan lupa untuk cek seluruh sesi di Jakarta Content Week website di www.jakten.com, dan ikuti terus media sosial kami di @jakten untuk informasi tentang Jakten. So stay healthy and see you. Thank you.